Yuk Bolo, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya sebelum nonton. Assalamualaikum Bolo, ketemu lagi dengan saya di Wawan Junior Show Channel Bolo. Bolo, sore ini yang mendung ini saya ada di daerah Ragunan, Jakarta. Saya ada janji dengan sosok vokalis legend klasik rock Indonesia Bolo. Nah Bolo, kita masuk sekarang ke ruangan bengkel Dokat. Assalamualaikum. Wih, kok nggak ada orang nih? Nah, Bolo, akhirnya saya ketemu sosok legend Bolo di bengkel vokal Dokat Bolo. Iya, assalamualaikum Cak Dokat alias Dodi Katamsi Bolo. Saya thank you, matur suwun banget ya. Matur suwun, terima kasih banget sama Cak Dodi Katamsi bisa dapat waktunya Bolo. Ini susah banget Bolo, karena muridnya banyak Bolo. Cuman di sini Bolo, di bengkel vokal Dokat di Ragunan ya. Di Ragunan, di Jalan Melati nomor 12B, ya. Ragunan. Belakang Alfamidi. Belakang Alfamidi, dijamin pasti jadi vokalis keren Bolo. Mau Amin, seriosa, ya. mau pop, ya kan? Mau rock mantis, semuanya hajar. All genre. All genre Bolo. Saya mau curi ilmu juga Bolo. Iya. Jadi Bolo, kalian pasti tahu semua nih dengan sosoknya Cak Dodi Katamsi. Tinggal googling di Mbah Google, ya kan? Itu keluar semua ntar. Di YouTube ketik Dodi Katamsi, ada semua. Ada kan? Ada pelajaran juga, ada macam-macam lah. Kan? Nggak usah khawatir. Tapi kalau mau langsung ketemu private dengan dia di sini Bolo, ya kan? Ya, siap. Kan gitu. Jadi gini Cak. Ya Allah. Saya gini, cuman bisa nonton kalau dia main dengan Seven Years Later Bolo, bandnya. Wis, klasik rock Indonesia. Iya. Cuma bisa nonton. Covid jadi nggak mandek kape. Mandek kape. Iya. Semua ini kena ya. Iya, semua ini kena. Cuma kalau event, live streaming, kalau event aja tadi kita masih. Iya. Ya ulang tahun, kantoran apa itu masih. Pastilah ya. Apa Wah, terima kasih. Ya, terus gitu Bolo. Saya cuma ngiler lihat dia perform tuh ngiler Bolo. Karena ini umur saya ini ya lagu-lagu dia yang bawain. Klasik rock 89 bulan ya Cak ya. Ya, betul. Saya ini mau nyari ilmu sini, ternyata saya bisa ketemu dapat waktunya Bolo. Wis, iya luar dong. biasa Cak. Amin. Legend saya nanti ya kan harus foto dengan ini idola Bolo kan gitu. Oke Cak. Siap. Jadi yang saya tahu, saya pengen tahu, ya kan? Dulu itu, ini kan keluarga Katamsi ini kan penyanyi seriosa semua kan, dari almarhumah ibu Prana Wengrum, iya kan, terus Aning, terus kakak Aning ya, nah, itu penyanyi seriosa semua. Kalau bapakku Tamoroso Katamsi itu yang main Soeharto di film SPKI, yang kita dulu dipaksa untuk menonton. Tapi legend, Musafir mirip ya? Apa? Mirip sama Pak Harto ya? Iya, kebetulan. Dulu, saya. Asli aku itu. Ternyata loh, wih. Ya, ini boleh ngerokok toh? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Sempurna ya, maaf ya. Oh ya udah. maaf ya. Nggak lama lah Cak ya. Oh iya, nggak apa-apa. Cuek. Maaf, nanti nggak bisa dimonetis loh. Oh iya, betul. Gitu kan? No smoking. Jadi ini keluarga penyanyi, ya kan? Keluarga Katamsi, seniman semua sih Cak ya. Iya, seniman semua. Bapak almarhum itu aktor film, ya kan? Ibu, kakak itu singer. Ya, kakakku ada guru piano dan vokal juga. Pokoknya semua gitulah, guru-guru semua. Pantes. Iya, pantes. Jadi Cak Dodi ini ternyata main piano jago Bolo. Gitu. Nah, itu Cak Dodi ini nyanyinya itu belajar ke mama, kakak, atau dikhususin ke orang lain? Dari ibuku, terus habis itu belajar sama yang lain-lain juga, terus belajar sama gurunya ibuku orang Belgia. Bu Anet namanya. Oh, di Indonesia tapi dia lagi di sini ya, tinggal di sini. Oh, dulu ibu belajar di luar? Saya kurang tahu, tapi ibu dulu sering keluar negeri, maksudnya. Cuman
ya nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya itu kata bapakku tuh, Bu Anet yang bikin ibuku suaranya keren. Wah, tak kejar. Lihat. Usianya waktu itu udah 80 tahun, tapi Si Bu Anet itu? tapi nggak ada penurunan vokal. Gila kan? Sayang banget ya? Iya. Jadi, wah sakti. Perjalanannya udah susah, tapi kalau vocalizing ya gue langsung, nenek-nenek sakti banget nih gue. Iya. Itu yang aslinya, ini nggak usah lihat aslinya, lihat muridnya aja merinding bolong, ya kan? Iya, itu Bu Anet tuh spesial. Dia ngajar semua vokal bagus, tapi kalau kamu belajar sama dia, head voice-mu tuh bakal bagus banget. Dia spesialisnya tuh benerin head voice-nya orang. Maksudnya apa itu, Cak? Head voice tuh suara di kepala untuk nada-nada tinggi. Oh, kok dari kepala bukan nyanyi dari leher? Nah, Ya, ini getarannya di kepala. Jadi karena ada chest, dada, chest voice, ada head voice, ada mix gitu, campuran, ada belting macam-macam lah. Cuman makin rendah nada itu ya makin ke dada. Makin ke kepala gitu. Ya itu cuma mindah-mindah. Sebetulnya mindah-mindah getaran aja sih. Wih, sangar bolo. Bayangin kalau nyanyi itu kan harusnya kan berarti otomatis ya. Ini lagunya tekniknya apa terus otomatis keluar. Otomatis ya. Jadi ada latihan-latihan yang bikin kita tuh otomatis mindah pas tinggi ke kepala, ke tengah-tengah, turun ke sini. Nah, itu ada latihannya, ada tekniknya. Nah, itu pertama kali belajar harus diaphragm breathing, pernapasan diafragma. Terus habis itu diaphragm voice. Nah, benar-benar suara diafragma. Suara hanya karena dorongan dari diafragma. Nggak ada urusan dengan leher hanya buat lewat gitu. Nah, kalau udah bisa gitu ya keren. Itu otomatis mindah-mindah sendiri dia. Gila gitu. ya. Iya. Nggak gampang emang ya. Ya, alhamdulillah dapat gurunya yang bagus-bagus. Dapat temen penyanyi negro California, tapi temen terus sharing-sharing. Wah, ilmunya lain lagi nih. Gitu loh. Jadi ilmu orang kulit putih, orang kulit hitam dari berbagai negara Eropa, Amerika itu aja ada teknik-teknik yang beda. Irish beda lagi. Iya ya. Irish, Irlandia itu punya punya teknik yang unik gitu. Terus ya basicnya sama, cuman mereka punya mungkin kan tiap negara punya culture beda-beda. Jadi mereka menemukan sendiri digabung antara ilmu internasional digabung dengan culture aslinya mereka. Jadilah ilmu dari negara itu gitu. Oh iya kayak bener. gitu. Iya, jadi percampuran budaya. Nah, kalau di sini kan ada Jawa, ada Kalimantan. Jadi teknik-teknik vokal tuh sabrak-abrak sebenarnya kan. Iya. Teknik nyinden itu enak lagi tuh. Wangel gue. Wangel, itu nyinden itu dukur terus. Iya kan? Nyinden itu lebih kayak gitu-gitu. Iya neng tawang nolita cahayu. Enak deh merinding aja. Bisa nyanyi bareng mbak. Wih, sosok legend men. Iya. Wangel gitu Pak. Luar biasa. Alhamdulillahnya bukan saya yang keren. Saya tuh ketemu guru-guru dan teman-teman yang keren-keren sehingga ilmunya tak serap-serap. Oh ini gini. Oh ini gini. Berarti pinteran sampean ya? Iya. Berarti jagoan Cak Dodi ya lebih banyak menyerap ilmu orang. Iya, menyerap ilmu orang. Jadi saya dapat ilmu itu dari banyak orang gitu. Oh Jadi gitu. bukan belajar di satu tempat khusus gitu, enggak. Cuma Berarti emang bukan private khusus ya? Bukan ya? bukan. Jadi Dari saya, sharing juga gitu aja? Lihat-lihat aja? kalau Bu Anet saya ngelamar jadi asistennya waktu itu. Jadi saya nyuri karena saya jadi asistennya dia ngajar. Jadi saya mencuri ilmunya gitu. Iya, terus ada beberapa yang sharing, ada yang belajar khusus ya ada. Banyak sih gurunya. Karena gini, saya orang yang seneng nggak puas dengan udah gue udah hebat loh. Nggak pernah merasa gitu. Pasti setiap orang pasti punya kelebihan kan. Nah, kalau ada orang yang aku nggak bisa, aku samperin. Itu tadi gimana caranya? Gitu, terus aku kejar terus. Keren. Eki Lamo. Pertama kali aku tuh nggak bisa nyanyi tinggi. Oh, iya. Jadi pertama kali nonton Eki Lamo sama Elpa Mas kan. Ini orang suaranya tinggi amat. Sebelum gabung dengan Elpa Mas. Sebelum Elpa Oke, Mas. terus. Terus aku nonton nih orang kok suaranya gawat banget. Tak samperin, tak ajak kenalan. Akhirnya jadi temen, aku sering nginep rumahnya di puncak. Terus dari situ sharing-sharing kan. Oh gitu. Iya gitu. Aku orangnya gitu. Asik. Iya. Yang penting nggak boleh malu ya. Nggak boleh malu. Kan? Iya.
Karena belajar tuh nggak ada batasnya kan. Iya, iya. Belajar tuh ya sampai tua. Kita terus belajar tetap sampai sekarang ya. Sampai sekarang belajar. Saya sampai sekarang aja masih belajar. Kalau ada yang saya merasa lebih atau gimana pasti saya samperin karena dia pasti setiap guru vokal aja beda-beda. Setiap guru vokal tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dan kelebihannya itu harus cari tahu. Oh, si A kelebihannya ini, si B. Nah, itu kan aku jangan sampai nggak update. Oh ya, update itu penting. Nggak musik, nggak sebagai musisi, nggak sebagai guru, update itu penting. Penting ya. Nah, muridnya anak-anak sekarang, kita nggak update, garing kan. Mereka kan lagunya beda. Lagunya beda, terus kita nggak ngikutin. Yang nggak ada yang mau belajar sama kita ya kan. Lagu-lagu sekarang kayak gitu ya. Sekarang kan lebih apa kayak R&B ya Pak? Ya kayak gitu. Jadi musik itu minimalis. Sekarang kan lebih beat. Benar. Jadi musiknya itu tipis-tipis gitu. Ya, nah kalau aku nggak ngikutin ya, aku pernah dapat murid anak kecil. Kamu tahu lagu ini nggak? Enggak. Kamu tahunya lagu apa nak? Korea gitu. Ada yang tahunya lagu Jepang gitu. Lagu Indonesia malah nggak ngerti orang Indonesia gitu. Iya, nah kayak gitu-gitu kan nggak mungkin aku nggak update gitu. Iya, akhirnya ikutin update tren sekarang ya, anak-anak sekarang ya. Karena waktu ngajarin kan kita harus aplikasinya di mana dengan teknik yang ini, aplikasi kalau nyanyi lagu Korea gimana gitu kan. Berarti Cak Dodi nyari juga ya? Iya, biasanya Korea teknik biasanya gimana? aku nanya, kamu maunya lagu apa biasanya? Ntar tak cari dulu di YouTube. Tak cari-cari soalnya aku harus nyari ininya buat ngiringin kan. Ya gitu. Gitu ya. Mau nggak mau gitu. Tapi ya soalnya ngajar anak-anak, ngajar anak SD, SMP, SMA, dan dewasa tuh treatmentnya kan beda. Beda. Kalau anak kecil tuh lebih ngempong lah. Iya. Nggak mungkin kita, kamu harus gini, kamu minggat langsung. Harusnya maunya setengah jam bisa 2 jam. Iya. Nah, aku treatmentnya usia, terus pengaruh juga masalah psikologi orangnya. Iya. Kalau orangnya gimana ya saya ngajarnya sesuai orangnya aja, orangnya gimana gitu. Ada orang yang lemot gitu kan, ada yang cepet, ada yang kagetan gitu, ada yang macam-macam. Jadi saya tuh ngajar berdasarkan psikologi orangnya juga, orangnya itu seperti penting apa. juga aja ya. Selain update psikologi murid juga ya. Kita belajar psikologi ngajar. Karena tidak mungkin semua orang sama sifatnya, bener kan? Ada yang pemarah, ada yang apa. Nah, untuk nge-treatment orang-orang seperti itu kan harus beda-beda. Orang yang dikasih gini malah stres gitu. Ada yang malah seneng baru dikasih dikit mau lagi sampai gurunya capek. Ada yang kayak gitu. Ada juga gitu. Ada, dia nguliknya gila-gilaan gitu. Kamu udah bisa ini, nggak ada lagi. Katanya gitu. Loh, kita kasih ini loh. Ntar minggu depan. Keren. Iya, ada yang gitu-gitu. Berarti sampai tahu karakter psikologi orang masing-masing muridnya. Harus tahu karena kalau enggak ilmunya nggak masuk. Gitu ya. Ini bedanya vokal dengan alat musik. Kalau alat musik itu alatnya di luar badan. Drum, piano, keyboard, gitar. Kalau sakit watuk gitu masih bisa. Tapi kalau nyanyi alat bunyinya di dalam tubuh semua. Itu sangat pengaruh sama dengan mood. Kesehatan, emosi, ya kan? Pengaruh banget. Lagi nggak mood, dipaksa-paksa susah juga. Iya, apalagi kalau cewek lagi dapet, ya lagi hits, susah juga kan? Harus ngerti kita kan? Salah ngomongin dikit, emosi. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi memang harus belajar psikologi mengajar. Psikologi mengajar itu penting ya. Alhamdulillah punya bapak psikiater, bapak psikiater. Jadi ya suka nanya-nanya juga waktu beliau masih hidup. Ini kalau gini gimana? Ini kalau gini gimana? Jadi berarti lulusan psikologi? Bapakku dokter psikiater. Dokter kan? Bukan psikologi, psikiater. Psikiater. Iya, Pak ada gelar dokternya. Iya, kalau psikologi kan bukan dokter. Bukan. Ini dokter ahli jiwa kalau psikiater. Keren ya. Anaknya sakit jiwa. Keren. Bukan sakit jiwa, seniman. Iya. Seniman ya begini boloh, ya kan? Iya. Oh gitu, jadi banyak guru yang dicari, dikejar sama Cak Dodi Katamsi. Jadi belajar itu nggak ada batas umurnya. Nggak ada batasnya karena pasti ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih nggak kelar-kelar. Jadi nggak boleh sombong. Tuh bolong. Karena kalau udah baru dapat segini udah merasa paling hebat, dia nggak tahu di atasnya itu masih banyak lagi yang lebih hebat lagi gitu loh. Jadi nggak boleh jadi orang yang kayak gitu. Dan nggak boleh selalu cepat puas juga ya. Cepat puas nggak boleh. Kalau cepat puas kalau
kalau laki bini bahaya tuh. Enggak, just kidding. Just kidding. Ini belum keluar semua nih. Nah, jadi gitu ya. Nggak boleh puas, ya harus tetap update ya kan. Ya kan, harus tahu psikologi murid juga. Ya, psikologi murid. Gitu. Harus tahu. Ya. Terus kalau bisa tuh musisi minimal bisa 1 alat musik lah. Penyanyi nih kalau musisi. Penyanyi. Ya, kalau penyanyi nggak bisa megang alat musik sama sekali itu bahaya. Cuma bisa tamborin gimana? Minimal tamborin ya. Cuman gini loh, alat musik itu kan ada interval nada, ada macam-macam. Jadi kalau nggak bisa megang alat musik, dia nggak bisa bayangin interval nada, oktav. Nah itu biasanya kendalanya pas rekaman, pas apa dikasih tau apa nggak nangkep tuh. Iya, nah nggak usah jago. Yang penting bisa misalnya piano atau gitar atau apa. Yang penting dia tahu apa mau chord standar kayak yang penting ada lah alat yang dia penting bisa. Ya. Penting. Kalau drum penting karena tempo. Muridku banyak loh yang nyanyi bagus, temponya hancur. Iya, itu penting padahal. Iya. Penting. Dia nggak tahu 3/4, nggak tahu 4/4, nggak tahu 6/8 itu nggak tahu. Itu hitungnya gimana nyanyinya gitu. Merinding aku denger gitu aja. Iya, kan gitu kan ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus dia masuknya salah terus. Kamu kok masuknya salah? Hitungnya gimana katanya? Oh, gini loh. Nah kan penting. Ketukan basic. Belum kalau ada antara apa break-breaknya kan, ada sinkopnya. Belum kalau masuknya nggak genep di 1, masuknya di 4 gitu misalnya. Pernah aku jadian. Pernah kan? Iya. Masuknya ke 6. Nah, masuknya di 6 gitu. Iya. Kan gimana kalau nggak bisa ngitung, ya kan? Masuknya salah terus. Nah, jadi itu kan basic banget seharusnya. Hitungan tempo tuh nggak usah susah-susah deh, yang basic-basicnya aja minimal tahu lah kalau penyanyi. Jangan sampai nggak tahu gitu. Iya. Udah kelar lah, nggak tahu ya. Kelar. Susah. Percuma tahu teknik doang. Iya. Bisa nyanyi suaranya tapi bagus. Masuk aja. Ngebunnya salah terus ya. Des telat sak ketuk. Itu udah hancur semua. Hancur langsung. Itu bolong. Nah, gini Cak. Ini ada pengalaman. Mungkin Cak Dodi juga tahu pernah ketemu orang yang fals terus, nyanyi fals terus. Itu gimana? Bisa nggak diobatin? Itu istilahnya coro Jawane itu Death Note. Tulinada itu selama ini sih saya belum pernah ketemu yang nggak bisa saya benerin. Jadi saya punya metode untuk orang-orang yang Death Note. Jadi kasarnya gini nih. Misalnya, ayo ikut, kan harusnya dia loh salah kayaknya. Kedukuran nih kok ketinggian ya? Coba lo itu kerendahan, kurang tinggi, tetap salah. Iya. Itu bisa diobatin nggak? Bisa. Sayanya sabar. Saya sih sebagai guru paling sabar. Mungkin setan, tapi saya guru paling sabar dan nggak pernah marah. Ya, istilahnya anak sekarang, ya, bukan hati, cowok selengean, hati dewa 19. Nah gitu jadi. Berarti bisa disembuhin ya? Bisa. Ada metodenya. Itu jadi bukan genetik ya? Genetik, tapi bisa disembuhin. Tuh, bolo-bolo. Tapi harus sabar ya. Maksudnya itu bisa berapa targetnya ya? Berapa lama itu? Biasanya itu untuk benerin fals itu perlu sebulan. Loh, kok cepet? Iya, tapi saya terbalik lagi. Enggak, saya ada PR. Makanya dia harus bisa megang alat. Mau gitar, mau piano, pokoknya harus ada alat musik yang dipegang karena dia harus berdasarkan itu. Gitar ya gini, kalau punya piano ya latihannya begitu. Jadi itu setiap orang yang fals itu contohnya gini loh. Dia ada sebuah suara yang berjadian dia clue. Clue-nya dia itu apa? Tak coba aja pakai A, fals, pakai I, fals, pakai U, fals. Jangan-jangan nemunya di O. Oh bener. Udah, kamu latihannya pakai O aja gitu. Lucu ya. Iya. Ada yang bener di I. Misalnya gini. Lo fals ya. Coba kamu pakai coba pakai I, toto I bener. Nah itu caranya. Itu salah satunya. Jadi kita cari bunyi yang dia paling gampang nangkap nada. Ada juga dengan NG. Nah, jadi disuruh A I U E O fals. Tapi kalau suruh bener. Ya wes, latihan pertamanya itu pakai jadi misalnya keren. Iya, berarti sengau. Jadi bukan dilihat itunya, tapi
cari bunyi yang bikin Iya, dia iya. nangkep nada. Nah itu metode aku kayak gitu. Tapi nyanyi kan nggak ada yang harus Enggak, itu kan untuk awal untuk ya? benerin nadanya. Habis itu baru udah bener gini misalnya. Nah terus dari itu dijadiin misalnya A. Kan bener jadi. Enggak. Nggak mungkin gitu. Disuruh ngikutin. Keren. Misalnya, sekarang ini jadiin A. Iya. Ya itu salah satu metodenya lah. Ada yang falesnya nggak parah, tapi selalu dapat mi-nya. Misalnya gini. Ini kan, dia dapatnya bukan do tapi mi. Loh salah kayak itu mi. Gitu. Do. Ayo ulangin. Tetep. Nah, itu lebih mudah lagi malahan. Dia setiap ada bunyi do atau bunyi chord, dia selalu bunyi mi. Selalu bunyi. Nah, kita ngalah. Kita ngalah. Kamu tahu nggak do-nya di mana? Enggak. Gitu. Ya, yang kamu bunyiin tuh coba aku bunyiin gini ya. Nah itu mi. Coba kamu sekarang gini. Nah itu mi bener mi. Nah, kamu tahu nggak cara nyari do-nya gimana? Gini loh nak. Mi re do. Ngono. Jadi mi. Nah bener mi. Ya itu mi. Nah sekarang nyari do-nya. Mi re do. Nah do-nya tuh yang itu. Do. Oh gitu. Gitu ya. Tapi sebenarnya masuk ya, tapi dia mi-nya ya. Ada yang dapat solnya. Bukan fals tapi ya. Jadi ada yang di sini. Ada yang misalnya aku mencet, dia bunyinya, ya, lu kok sol? Nah, gitu. Nah, dan selalu sol. Jadi tinggal kita harus guru sebagai sahabat itu solnya. Sol fa mi re do do do. Do-nya diulang sampai 5 kali. Sol fa mi re do 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 do. Nah itu do. Terus diulang lagi. Sol fa mi re do. Lama-lama dia tahu do-nya. Keren. Do gitu. Kuncinya cuma sabar gurunya. Sabar, cuman harus sabar, nggak boleh marah. Kalau dimarah-marahin mulutnya langsung stres langsung. Iya pak, ini malah nggak masuk. Nggak nyampe, nggak dapet Nggak ya. nyampe. Ya kalau Death Note emang susah, tapi kalau dengan kesabaran bisa. Oh ya itu bedanya lagi antara belajar vokal dengan belajar alat musik. Selain instrumennya di sini sangat berpengaruh dengan psikologi dengan apa. Kalau ini nggak urusan dengan psikologi. Ini sama aja. Kita gini bunyi kok gitu Iya. kan. Nah kalau ini beda karena alatnya dalam tubuh. Nah itu yang harus tergantung mood juga ya. kita harus membangun mood. Nah bedanya itu kalau menurut saya pribadi ya bisa salah bisa enggak. Belajar vokal itu bukan guru ngajarin murid. Beda dengan alat musik. Saya nggak tahu filosofinya alat musik. Kalau saya tahunya vokal. Kalau vokal itu bukan guru mengajari murid, tapi guru dan murid bekerja sama mencari solusi. Kalau aku gitu. Keren. Jadi misalnya ini materi, ini ada materi nih. Ini materi vokalnya ini ya, gitu. Bukannya aku ngajarin dia enggak. Yuk kita sama-sama nyari ini gimana caranya kamu bisa ini. Gimana caranya solusinya dia bisa berarti. Bisa. Berarti kan kerjasama antara guru dan murid. Keren. Kalau guru vokal terlalu gini. Ikut zaman biyen. Oh jangan dia. Jambi. Pokoknya harus zaman gini. dulu. Harus gini. Itu lebih lama. Saya dengan pengalaman yang bertahun-tahun ini ternyata lebih mudah murid menyerap kalau kita tuh kayak ngajak dia berteman terus sharing kayak sharing jadinya. Iya. Ini bunyinya gini loh. Oh salah itu salah. Gini loh. Jadi bukan gini. Goblok. Nggak bisa kalau gitu. Terus aku keluar lah ya. Iya. Belajar lagi. Susah Iya, jadi kan. Susah. Karena kalau tertekan itu malah susah belajarnya. Jadi dia harus ditumbuhkan rasa PD-nya. Kalau belajarnya itu gurunya itu harus bikin muridnya PD untuk melakukan itu. Bisa, aku salah. Lo enggak apa-apa salah gitu. Masalah nggak dimarahin, biarin aja salah gitu. Kalau udah pintar ngapain belajar? Iya benar. Gitu. Kalau saya sih ngajar gitu caranya. Bagus Bolo. Jadi Bolo mau belajar vokal di bengkel Vokal Dokat, ya kan? Terus pokoknya dijamin tenang, nyaman, Nggak pernah dimarahin. Insya Allah pasti jadi, ya kan? Satu lagi Bolo,
semua yang sekarang dari mungkin genetiknya ya, yang genetiknya nyanyinya fals terus, harus sabar, datanglah ke Cak Dodi Katamsi. Bisa dibetulin fals-falsnya. Bisa, beneran. Ya kan? Bisa. Saya baru tahu. Murid saya banyak loh yang gitu, baru datang hancur gitu, fals-fals. Iya, saya pikir itu nggak bisa dirubah ya. Bisa. Karena kan genetik saya mikir kan. Tapi bisa. Bisa ya? Bisa. Itu kan masalah gini loh. Itu masalah kehidupan sehari-harinya. Mungkin di rumahnya emang nggak ada yang pernah dengerin musik. Jadi tidak ada memorize di otaknya untuk ngapalin nada. Ada kan orang gitu, di rumah ngomong kenceng dikit dimarahin. Nyetel kenceng, berisik. Wah, dari kecil gitu nggak pernah ngapalin nada, jadi akhirnya nggak nangkep gitu. Nah itu kan otak, masalah otak. Nah otak yang untuk nyimpen nada itu cuma perlu diasah. Gitu. Keren. Perlu diasah. Jadi maaf Bolo, saya pikir itu maaf ya, bukan saya saya pikir itu cacat. Jadi genetik itu saya pikir cacat, wah nggak bisa dibetulin nih. Tapi itu ada usianya juga sih. Kalau saya belum eksperimen dengan usia, tapi makin tua makin susah kalau Death Note. Bener. Makin muda makin lebih gampang benerinnya. Yang kalau udah 40 ke atas ya bisa, tapi lebih butuh kesabaran gitu. Sabarnya harus super gitu. Iya, saya sampai heran ya. Ada ya orang seperti itu ya, genetiknya lahir itu udah nggak tahu nada ya. Nggak tahu nada. Udah tulis nada apa Defton tadi ya. Sama ini mungkin bapak ibunya juga sama. Iya kan, genetik tadi deh. Genetik nggak pernah nyanyi, nggak pernah dengerin ini, nggak pernah bisa main musik, sekolah terus, sekolah kerja, nggak pernah dengerin musik. Sedih padahal itu musik tuh enak banget. Musik itu perlu untuk relaksasi, untuk kita hiburan lah. Nggak selalu hiburan harus keluar rumah kan. Bisa dengerin musik di rumah kan itu, apalagi pandemi gini kan lumayan dengerin musik biar relax gitu. Iya, kalau maaf ya, kan kita muslim ya. Iya. Jadi kalau di muslim tuh ngaji aja, bacakan surat-surat Al-Quran ya, ngaji aja, itu nyanyi juga aja. Dan itu membuat tenang pastinya. Itu enak juga, saya dengerin juga enak. Dan saya nggak jago-jago amat di Islam, cuman saya tuh merasa tenang pas jadi imam. Iya, kalau jadi imam tuh kayaknya gimana gitu loh. Bisa nyanyinya kan, itu nyanyi berbeda tuh. Kalau melakukan nyanyi. Ya itu sekalian belajar kan. Bisa ya, Cak Dodi? Bisa. Tapi saya tuh nggak banyak apal ayat, nggak banyak apal surah maksudnya. Sama. Iya, tapi kalau yang saya sandal saya apal. Cuman insya Allah, ya kayak gini lah. Ini contohnya nih. Sebagai sama muslim, coba kamu menyanyikan La ilaha illallah, La ilaha illallah. I wanna hear. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Nah, La ilaha itulah illallah. salahnya. La ilaha, ha itu ha gede. La ilaha. Jadi la ilaha. Gitu. Jadi bukan La ilaha illallah, itu kan hanya ha yang ini. Biasa. Beda. Ya ini penekanannya. La ilaha. Nah, itu kalau bisa ngaji kori-kori itu suaranya kalau nyanyi keren. Kenapa? Karena mereka diajarin huruf-huruf Al-Quran dengan benar. Jadi kalau la ilaha, ha di sini itu harus chest voice. Nih dengerin ya. Ini yang salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang benar itu gini loh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, itu di sini tempatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi secara tidak langsung kalau mau belajar ngaji, belajar istilahnya tadi kalau orang Kori itu otomatis belajar vokal. Karena huruf-huruf di Al-Quran alif, ba, ta, sa, jim, ha, dal, za, ra itu sendiri membuat kita alat-alat bunyi kita tuh lentur. Itu yang banyak orang nggak tahu. Luar biasa. Itu banyak orang nggak tahu bahwa huruf-huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, dal seterusnya dan ayat-ayat Al-Quran itu membuat alat-alat bunyi kita itu lentur sehingga gampang banget buat nyanyi. Pantes ya orang-orang yang ngaji yang Kori tadi itu bagus-bagus. Bagus-bagus karena dan nafasnya juga panjang. Iya, tanpa disadari ternyata begitu kan? Iya. Gitu, kayak masa gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seneni kalau nggak kampung kan. Itu nyanyi loh enak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus itu.
Ya kan, panjang dan di kepala. Oh, ada tekniknya juga ya. Nggak boleh pakai ini. Iya, salah saya. Iya, harus nah, gitu. Keren. Gitu. Nah, kalau bisa kayak gitu, nyanyi gampang banget ya. Iya ya. Berarti emang Allah itu Makanya, ya. kenapa kok misalnya orangnya kenapa sih Al-Quran nggak diturunin di Inggris gitu misalnya gitu. Ya kita kan nggak tahu, ternyata ada bunyi-bunyian yang membuat orang belajar nyanyi itu jadi gampang. Dan ini ada satu, ini buat teman-teman, ini mungkin saya salah, terutama buat Pak Ustadz juga, mungkin saya salah. Saya berpikir dengan logika saya sendiri aja, kenapa kok bahasa Arab gitu? Karena di saat kamu koma, sekarat, bukan koma sih, sekarat, rahangmu aja udah nggak bisa gerak. Iya ya. Udah nggak ada tenaga nih. Minimal kamu bisa ngomong gini, tanpa gerak ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak bisa la ilaha illallah, minimal kamu masih bisa ngomong gini. Allah. Iya ya. Sebelum mati. Iya. Allah. Usra apa? Suka iso. Allah la ilaha illallah. Kenapa kok bahasanya gitu ya? Karena itu gampang dibunyikan tanpa menggerakkan rahang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya, itu hanya lidah. Iya benar ya. Itu gawatnya di balik Al-Quran tuh banyak ilmu-ilmu yang kalau orang tahu di situ banyak ilmu. Kalau mau cari tahu. Tapi kalau cuma sekedar Al-Quran itu dijadikan, ayo udah Al-Quran terus baca itu biasanya ya udah gitu aja. Tapi kalau mempelajari Al-Quran dengan khusyuk, dengan itu nanti dapat kok apa gitu. Itu isinya emang gawat itu kitab suci beneran kitab suci yang memang turun dari Allah kan, bukan manusia yang buat. Gitu. Jadi memang banyak keajaiban di situ. Makanya sampai alif bata sajim zahos itu semuanya beda-beda. Kayak gini, kan kalau di kita ada ain, ain, bukan ain, tapi ain. Itu teknik juga ya? Itu membuat soft palate, langit-langit lunak itu naik, ain, a. Kalau nggak naik, a. Beda kan bunyinya? Itu a itu dapat dari ain. Ain. Kalau ain, iya ada. Gitu kan? Nah itu jadi memang kebetulan saya juga nemuin hal kayak gitu di Al-Quran, hal yang membuat banyak lah buat di teknik vokal itu sangat berpengaruh gitu. Kebesaran Allah itu ya. Kebesaran Allah tuh. Luar biasa. Kebetulan saya pernah sama sebuah rokok disponsorin 4 tahun tur pesantren. Rokok Jombang? Bukan, nggak boleh disebut rokok apa gitu. Oh iya jangan. 4 tahun. Sorry. Itu saya ketemu pesantren-pesantren dan kiai-kiai di berbagai. Sekalian belajar dong ya? Sekalian belajar, nanya-nanya gini-gini. Makanya, ya tiap orang punya aliran berbeda tapi tetap ada benang merahnya kan. Nah itu yang saya, gini. Ada di suatu daerah yang mereka kiainya nggak mau ada alat musik, gitu. Nggak mau ada keyboard, nggak mau ada apa. Jadi cuman ini sama nggak boleh. Tapi ada nadanya? Nada ada, tapi nggak boleh ada way, nggak boleh. Terus aku tanya, emang di Al-Quran ada ya hadis untuk apa hadis atau apa? Bukan gitu mas, ini tuh sudah turun temurun daerah ini. Karena tradisi ya. Kalau kita kasih anak-anak muda boleh main gitar, boleh semua maksiat. Khusus yang nggak bisa nyebutin daerahnya. Khusus daerah ini, saya nggak tahu katanya dulu tuh leluhur saya melakukan apa sampai dikutuk kayak gini. Jadi di situ kalau dibiarkan ada gitar, itu akan ada orang nongkrong, minum-minum, cewek-cewek datang, maksiat. Maksudnya itu ya? Maksudnya itu. Jadi bukan itu karena Al-Quran, tapi di daerahnya dia memang kalau dibiarkan pada nongkrong-nongkrong itu maksiat. Jadi dia kalau nggak salah sekitar 3 kilo dari pesantrennya, kalau ada yang main gitar disuruh bubar sama dia, disamperin. Ini masih di wilayah 3 kilo dari pesantren saya. Di luar itu boleh. Ada daerah yang kayak gitu. Jadi memang
memang itu secara histori memang ada sejarahnya kalau dikasih alat musik maksiat semua. Gimana coba? Berarti bikin salah, orangnya salah. Orangnya, ya kan? bukan itunya. Iya. Jadi sebetulnya budaya culture itu kan beda-beda. Mungkin kalau Islam di Indonesia itu seperti ini, Islam di Inggris, di Amerika, di Belanda, ya culture-nya begitu pasti nangkapnya pasti ada adaptasi yang bikin Islam di Belanda sama Islam di Indonesia beda. Islam di daerah Rusia sana, Islam di Arab, ya budayanya beda kok. Gitu. Benar. Iya kan? dan agama itu sebetulnya kan juga diturunkan karena pasti mikirnya kan Allah sampai kiamat, jadi pasti ada urusan dengan culture, dengan update, dengan apa gitu. Al-Qur'annya nggak update, ya udah itu aja. Tapi dengan Al-Qur'an itu apakah bisa dipakai di era tahun 2021? Kalau nggak update udah nggak relevan dong. Nah gitu, maksudnya gitu. Nah jadi yang aku dapat dari Al-Qur'an itu salah satunya kata-kata update itu. Al-Qur'an aja waktu kalau tahun 1945 atau 50-an pasti orang untuk baca Al-Quran tuh ilmunya segini. Habis itu ada internet, ada apa, ilmunya membaca Al-Quran tuh yang didapat dari Al-Quran lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Nah jadi itu kan update ya. Update. Ininya sih tetap, cuman pemahaman, wawasan itu kan berkembang. Ya, wawasan berkembang dong. Nah kalau wawasan berkembang, budaya berkembang, teknologi berkembang, terus kamu mau pakai cara tahun 1950, ya benturan dong. Iya kan? Sama kayak ngajar vokal tadi. Iya, gitu, kayak gitu. Kayak vibra di era tahun dulu tuh kayaknya wajib gitu ya semua. Kalau nggak bisa vibra nggak bisa nyanyi. Kalau sekarang nggak ada vibranya gitu ya. Kalau sekarang kebanyakan vibra malah dibilang jadul. Iya, benar. Nyanyi jadul amat sih. Iya. Kayak gitu loh. Nah itu kan ya ilmunya sama, teknik vokal tuh sama, cuman tren itu beda. Nah itu kan sebagai guru harus tahu. Kalau aku ngajarin nyanyi zaman Vina Panduwinata, yang bilang Vina Panduwinata jelek tuh siapa? Nggak ada. Vina Panduwinata itu keren. Tapi kalau kamu nyanyi kayak dia, ya kamu seperti penyanyi di eranya dia gitu kan. Kayak gitu. Bener nggak? Bener. Iya gitu. Kalau saya sih lebih ke situ. Tapi ternyata, Cak, penyanyi dulu yang nggak update itu nggak bisa loh gaya anak sekarang. Nggak bisa, Cak. Ya nggak bisa, tren kok itu. Jadi aku pernah nyoba nge-manajerin artis legend. Saya nggak mau sebut nama. Iya. Legend lah, albumnya banyak. Dan keren pasti suaranya. Ya pop lah ya. Iya pop keren. Nggak bisa lo ngikutin saya direct untuk nyanyi model sekarang. Terus saya punya murid ya, anak-anak sekarang. Tak ajak duet nyanyi kerenan dia. Ajak duet nyanyi lagu sekarang ya. Iya. Tetepnya keren muridku orang dia, emang soulnya dia di situ. Iya, nah aku orang lawas suruh nyanyi Bruno Mars gitu misalnya. Ya bisa aja. Cuman nggak dapet soulnya, nggak dapet gitu. Tapi harus belajar juga dong. Harus belajar, saya bisa. Tekniknya harus bisa. Tekniknya bisa, cuman menyanyi seperti itu kan beda tahun. Jauh. Aku kebiasaan nyanyi seperti ini, terus ya kalau saya sih berusaha mengimbangi, cuman jangan sampai kerenan muridnya sama saya gitu. Gitu, cuman tetap aja. Kalau murid-murid anak-anak sekarang tuh kan dia juga bisa buka internet sendiri begini. Itu anak sekarang tuh gawat-gawat aja belajar nyanyi. Iya. Nah itu ya karena update tadi ya. Update dan zaman sekarang kan memang zaman ya kan, zaman instan ya kan? Iya, zaman instan. Itu ya maaf sebagai Cak Dodi ini sebagai direct vokal ya, vokal coach sih saya. Iya. Itu apakah bener, apakah bisa nyampe tekniknya yang dari mereka tonton cuma di YouTube, nggak ketemu langsung tatap muka dengan gurunya? Relatif, ada yang bisa, ada yang enggak. Ada orang yang kalau talented, kalau emang punya talent, dia nggak usah punya guru, buka-buka aja di YouTube atau di mana, baca buku bisa. Tapi ada orang yang perlu mentor. Nah jadi itu tergantung orangnya sih. Jadi nyanyi itu nggak bisa disamakan tiap orang. Orang gini, kalau konon ya, pita suara itu sama dengan sidik jari. Tidak ada satu pita suara pun yang identik. Tiap orang itu beda. Walaupun cuma beda segaris gitu, kayak gini ya. Tapi sidik jari itu tiap orang beda, makanya dijadikan ID buat KTP, buat macam-macam, buat handphone, buka handphone.
Nah, pita suara itu seperti sidik jari. Yang saya pelajari seperti itu. Sekarang gini, aku mau aja ngomong beda. Iya. Iya, aku ngomong sama Once beda lagi. Nah, gimana? Kan lucu kalau ngomong aja beda, terus kita nyanyi suaranya sok disama-samain. Gimana kok? Iya. Orang ngomong aja beda, ngapain kita mirip-miripin sama si A, si B, si C gitu. Orang ngomong aja beda kok. Ya harus sesuai karakter vokalnya, suaranya dia ya. Istilahnya itu namanya singing with speech level. Jadi level bicara tuh ya nyanyi harus gampang ngomong. Ngomong kan gampang. Iya, itu yang dia main sama temenku Ori tadi. Oh iya. Kalau ngomong aja misalnya kayak gini lah, contohnya lagu Bruno Mars, Talking to the Moon. Itu kan kata-katanya I know you somewhere out there, somewhere far away. Nah, belajar aja ngomong gitu. I know you somewhere out there, somewhere far away. I know you somewhere out there, somewhere far away. Foto. Gitu loh. Jadi dibikin apa? Tapi kalau cara ngomongnya salah, langsung saya suruh benerin. Jadi kalau belajar sama saya, itu produksi suara tuh ada dua. Produksi suara bicara dan produksi suara bernyanyi. Nah, produksi suara bicara akan sangat berpengaruh pada produksi suara bernyanyi. Kenapa? Karena refleksnya kita sehari-hari itu bicara. Iya. Jadi akan kebawa kebentuk ya. Refleks kita yang bicara ini akan kebawa pada kita nyanyi. Nah, kalau ngomong aja salah produksi suaranya, gimana mau nyanyi enak? Jadi kalau misalnya ada yang datang gini, Mas Udi, kenapa ya suaraku ini serak gini-gini ya? Ngomong aja kayak gitu kamu. Ini tak suruh lupa dulu nih supaya kayak gini gitu. Bisa nggak dirubah? Bisa. Oh bisa. Bisa banget. Bisa. Tahu ada anak Surabaya namanya Sewek? Iya. Itu kan suaranya gitu. Iya, suaranya gitu. Bisa dirubah itu? Bisa. Bisa. Sewek, teko wek. Datang kamu ke Jakarta, ketemu Cak Dodi. Aku sangat paham produksi suara. Jadi gimana? Kenapa kok suaramu gitu? Kenapa kok begini? Kenapa gitu? Itu bukan bawaan orok, Pak Cak. Loh iya, tapi itu bisa dibenerin. Bisa. Kayak kamu bilang tadi falas gini, kita aja bisa aku benerin. Ya Allah gitu kan. Iya. Jadi dan kelemahan orang Indonesia, kenapa kok kalah sih sama penyanyi-penyanyi luar? Banyak orang ngomong gitu kan, penyanyi kita kok nggak sekeren penyanyi luar gitu. Nggak kalah sebenarnya. Iya, cuman banyak penyanyi luar yang kalau gila tuh gila banget itu. Itu sebetulnya salah di produksi suara waktu bicara. Jadi orang kita bukan semua, tapi banyak yang produksi suara bicaranya tuh salah gitu. Ya kayak tadi tuh ya. Iya. Nah, kalau bicara tuh ada dua di True Voice, ada dada dan seputaran sini. Coba aja gini. Aku ngomong, engnya itu berarti ngomong, berarti di sini nih, seputaran tulang hidung dan tulang pipi. Aku ngomong, ya kan? Iya. Aku ngomong, nah, aku ngomong kan di sini nih kalau ngomong sehari-hari. Nah kalau nggak ada di sini, aku ngomong. Nah orang-orang yang suara kayak gini, huruf engnya tuh nggak di sini. Ngomong di sini. Terus satu lagi getaran yang harus ada tuh di dada kalau True Voice, wilayah bicara. Saya kalau ngomong sehari-hari kayak gini, walaupun nadanya bukan rendah, bukan suruh rendah ya, misalnya gini. Saya kalau orang-orang tenor kalau ngomong kan segini nih kayak kamu. Nah itu kalau nggak ada getaran di dadanya, jadinya gini. Saya kalau ngomong sehari-hari kayak gini nih, jadi cempreng-cempreng kayak gitu. Itu kasih aja sini. Saya kalau ngomong sehari-hari harus ada getaran di chest. Kalau nggak ada getaran di chest, jadinya seperti ini. Saya kalau ngomong sehari-hari kayak gini nih, nggak ada getaran di chest. Kasih aja getaran di chest. Jadinya kayak gini. Iya. Jadi kayak gini kalau ada getaran di chest. Kalau ini nggak ada getaran di chest. Iya, kayak falset tadinya. Ya, jadi kayak falset. Makanya temanmu suka salah sangka kan? Iya. Wan, kamu tuh nyanyi pakai falset ya? Padahal enggak. Cuman kamu nggak ada beltingnya gitu, nggak ada getaran dadanya. Jadi seolah-olah jadi kayak, ya udah kayak gitu. Ya udah kayak gitu, nggak pakai getaran dada. Iya. Ya udah kayak gitu. Nah ini kan pakai getaran dada kalau ini. Oh iya, ada beda ya, getaran dada ya. Oh iya. Ya gitu. Iya. Rendah juga gitu, rendah, bariton. Nggak pakai getaran dada, suaranya jadi kayak gini. Saya ngomong. Oh iya, falset ya. Saya ngomong ngebas, tapi kok nggak ada tenaganya ya. Kasihlah getaran dada. Sehingga saya ngomong kayak gini. Iya. Saya ngomong kayak gini, pakai getaran dada.
saya ngomong gini nggak pakai keterangan dada. Nah itu kelemahannya di Indonesia itu banyak yang nggak ngasih tahu hal seperti itu. Padahal itu gampang mana. Kalau produksi suara aja enak, ngomong aja enak di kuping. Nyanyi biasanya ya nggak jauh dari situ. Pasti enak ya. Kayak Lasso. Lasso ngomong enak ya. Ngobrol sama Lasso itu kita betah berlama-lama. Kenapa? Karena dia ngomongnya suaranya enak. Iya, karena nyanyi enak. Nah, nyanyi enak juga gitu. Coba kalau Lasso ngomong gitu, hai, nanti kayak Doraemon dong, gitu kan. Nah, Steven Tyler, kenapa begitu? Dia tuh ngomong emang begitu, kan? Iya, sama ya. Hey dude, what you doing, man? Say you want, say you something about Hollywood. Iya ya. Kenapa gitu? Karena dia udah ngomongnya begitu. Iya. Itu aslinya berarti ya? Iya. Karena banyak alkohol kali apa dulu pakai drugs nggak ngerti juga. Kita suaranya tuh udah keriting, udah nggak bisa halus gitu. Oh gitu. Enggak, saya pikir ya itu emang cuman karena dia kalau nyanyi begitu. Ternyata waktu dia jadi juri pun ngomong seperti itu. Kayak gitu. Oh iya ya. Tapi dia emang mungkin pinter ya. Satu ini pinter bikin supaya lagu itu masuk di vokal dia ya. Tekniknya Steven Tyler bener karena seraknya bukan di leher. Dia serak karena pita suaranya itu udah nggak semulus orang-orang normal. Kalau orang normal kan gini, ya udah. Kalau dia ya udah kayak gini, tapi bukan karena di leher. Karena pita suaranya itu emang udah keriting. Pita suara. Nah, tapi tekniknya dia bener, kalau nggak dia nggak bisa nyanyi berjam-jam dong. Iya. Baru 5 lagu udah habis. Iya. Ininya kalau manggung kan banyak lagu dia dan tetap keren gitu. Iya ya. Makanya kita dengerin nggak capek apa nggak putus ternyata karena di sini tempatnya di atasnya, getarannya selalu di atas, nggak pernah di sini. Bisa ngerasain gitu Cak ya? Iya. Sampai ngerasain getaran di atas dari kepala. Iya. Ketahuan dari bunyi ketahuan antara sama kayak kenapa kamu Iya. Nadanya sama, sorry. Gitu. Nah ngomong kayak gitu ngomong kayak gitu bolo gitu ya. Wih gila, kita nggak berasa udah mau sejam ngomongnya bro. Yoi. Oke ya, jadi ini teknik vokal kayaknya sih nggak perlu ragu, nggak perlu tanya lagi nih ya. Iya. Cuman kita harus nanya yang lainnya bolo. Apa? Dulu Cak, makanannya apa makannya? Biar seperti ini, jadi vokalis classical legend ini, atau makan melati atau? Oh enggak. Jadi terima kasih buat Trison. Trison itu vokalisnya Rocks kan? Oh ya, Trison Rocks. Ya, Trison itu dulu saya nongkrong sama dia. Itu orang nggak ada pantangan kan, ngebir, minum ini dingin, gorengan, pedes apa, suaranya nggak berubah. Sementara di sisi lain ada yang bilang nggak boleh makan ini, nggak boleh. Terus aku lihat temanku itu nggak apa-apa kok, nah tak ikutin lah. Bahasa aku tuh Trison vokalnya badak gitu, dikasih apa aja nggak mempan gitu, di ngerokok apa, suara tetap aja dulu keren waktu muda. Terus aku ikutin caranya dia, ternyata nggak ngaruh. Ya udah, berarti tidak semua itu berpengaruh pada orang yang sama. Ada orang yang rentan dengan gorengan, minyak ya. Tapi ada yang nggak juga. Ada orang yang nggak kuat habis makan pedes nggak bisa nyanyi. Ya berarti dia doang yang gitu. Tidak berlaku mutlak gitu loh. Oh gitu ya. Soalnya aku nyoba semua. Aman semuanya, nggak masalah. Aman semua. Keren. Gitu. Nggak ada pantangan tadi? Nggak ada. Karena ya kebetulan dapat karunianya mungkin seperti itu ya. Seperti itu. Tapi ada juga orang yang minum dingin langsung nggak bisa nyanyi, ya ada. Tapi itu teori itu tidak berlaku mutlak. Iya. Kalau aku lebih percaya mindset. Kalau mindsetnya dibikin kita nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Oh gitu ya. Gitu. Iya sih. Berarti ya istilahnya kita mindset kita suges sendiri tuh. Suges sendiri aja. Keren, suges sendiri, kalau minum dingin nggak apa-apa, kalau minum nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa. Kalau kita ketakutan malah jadi. Aduh nggak boleh makan gorengan, aku nggak bisa. Akhirnya gorengan langsung ke setting bener. Nah kalau aku sih lebih percaya itu. Iya kan? Nah terus nyanyi itu dari TK apa dari SMA baru tahu pengen nyanyi ngikutin kakak mama atau? Nyanyi bener tuh baru pas lulus SMA. SMA Jakarta ya? Iya, sebelumnya nyanyi nggak bener. Ya seneng nyanyi, cuma ngawur. Emang langsung jadi vokalis, emang pengen nyanyi? Dulu main gitar, main bass, main macam-macam. Terus
lama-lama kok enakan nyanyi gitu. Jadi saya bisa semua alat, drum, gitar, bass, kecuali alat tiup nggak bisa. Soalnya nggak punya. Oh iya, karena nggak punya ya? Karena nggak punya. Jadi nggak pernah nyoba Nggak ya? pernah nyoba. Semua kan ada, jadi saya coba semua. Ya gitu apa? Emang apa? Saya merasa perlu belajar nyanyi itu waktu masuk Elpamas. Karena Itu saya umur berapa ya? 19. Oh, berarti lulus SMA dong? Iya baru. Keren. Jadi pas tur apa? Gampang capek ya gitu. Berarti ada yang salah kan? Nah itu baru aku mulai belajar Belajar di situ serius. ya? Dari kecil disuruh belajar sama aku. Cowok kan tahu sendiri, Iya, iya. bandel gitu. Nah pas itu baru aku merasa perlu belajar dan ternyata selalu belajar malah jadi gila belajar. Aku orangnya gitu. Kalau ngejar sesuatu pengennya sampai tuntas gitu. Ya. Terus gini Mas, mungkin gak cuma vokalis aja ya, tapi paling beban berat itu vokalis. Karena frontman orang tahu sendiri kan? Iya. Banyak loh Mas, sampai sekarang ini penyanyi yang udah senior nih, Bang. Bukan senior ya, maksudnya udah punya album banyak Iya, lah, iya. manggungnya udah banyak mana-mana, tapi tetap nervous Mas. Oh, Harus iya. ke toilet dulu, karena harus Ada buang gitu, itu iya. BAB atau segala macam. Itu Kalau itu kenapa dia ya bisa gitu? Enggak, itu Padahal- kan masalah psikologi. Jadi dia harus ketemu psikolog atau psikiater. Karena itu bisa itu mindset. Mas Dudi gitu nggak? Hah? Enggak. Oh kan? Kalau saya enggak dari dulu emang sinting apa? Emang ya nggak pernah gitu. Berarti nggak dia pernah. harus ketemu psikiater. Misalnya dia tidak bisa membangun kepercayaan dirinya sendiri, berarti kan dia harus mengerti ketemu orang yang tahu Bikin. masalah itu bisa psikolog bisa. Nanti akan dikasih cara-cara dan terapi untuk bikin PD, bikin apa gitu. Iya, karena beban man, ya, Mas ya. Benar. Gila kalau mau nonton banyak apalagi kan. Dengan ini kan harus bangun ya kan, bangun auranya dia harus keluar ya kan, harus menyatukan dengan penonton biar ikut nyanyi segala macam. Kalau di Itu sini belajarnya tau nggak gimana? gimana Mas? Jadi habis belajar sendiri, tak buka pintunya, murid-murid yang lain kan udah ada tuh. Nah dia nyanyi ditontonin itu. Oh, Jadi itu caranya di sini. Di scoop kecilnya. Iya, iya, iya. Terus, aduh jangan lupa malu. Loh, kamu mau jadi penyanyi yang nonton lebih banyak dari ini nanti. Ini yang nonton cuma segitu loh. Iya, Ayo, iya. nyanyi, nyanyi, gitu. Iya. Kalau di sini belajarnya gitu. Sekalian ya, belajar vokal sekalian belajar mentalnya dia. Mental. Ditonton murid yang lain, Bang. Bayangin deh. Kan malu. Aku masih jelek, ini biarin aja aku bilang gitu. Iya. Justru jeleknya itu yang dibutuhkan aku kalau gitu. Iya, iya. Jadi aku ada bercanda-bercandanya lah kalau ngajar. Enak Mas, Iya, iya. Jadi nggak iya. stres ya. Enggak stres. Iya, berarti Dan ya. kelihatan juga kalau orang udah mulai stres tuh kelihatan kok. Misalnya aku masih gini tak ulang-ulang, salah-salah terus, oke kita break dulu 5 menit. Berarti dia udah stres di sini. Udah, aduh ya apa sih, gak iso-iso. Udah break dulu. Kayak waktu rekaman kan. Iya, iya. Kalau rekaman diulang-ulang take salah terus, kita break dulu. Bisa blank kalau Iya, kayak. break dulu, ngerokok dulu, apa break 10 menit, 15 menit, baru aku gitu kalau ngajar. Cet, wah ini nggak iso ih. Udah kamu istirahat dulu, minum dulu, apa, sana, nyantai dulu, udah tegang nih. Iya, iya. Ya gitu, kalau ngajar aku gitu. Waduh, keren. Jadi ya nggak cuma tadi, nggak cuma tekniknya tadi ya. Iya. Langsung ditimpa sama Cak Dodi ya. Dan ini- ngadepin penonton sedikit aja nggak apa-apa, Iya. tapi itu belajar mental ya. Sama nyanyi itu acting. Kau percaya nggak? acting ya? Iya. Nyanyi itu acting, karena dia di frontman, di depan lah. Terus, emang orang mau tahu dia lagi patah hati, mau lagi sedih apa? Lagunya, misalnya lagunya Dewa apa? Kamulah satu-satunya, terus penyanyinya tuh lagi putus cinta, lagi apa? Ngomong kata gitu. Nggak nyambung. Penonton nggak mau tahu. Nggak mau tahu, iya. Orang nggak mau tahu. Lagunya happy tuh harus Iya, happy. iya. Oh. Lagunya sedih, kamu harus bisa bikin penonton sedih. Iya. Nah itu nyampe. Nah kalau bahasanya anak-anak anak-anak lagi orang-orang kata takwa itu dulu Kata takwa. bahasanya itu menghidupkan kata. Kamu akan keren kalau kamu nyanyi itu menghidupkan kata. Iya, Menghidupkan itu kata-katamu itu harus dihidupkan ke penonton. Iya, penonton ngerasain isinya lirik itu. Keren, menghidupkan itu, kata ya. Menghidupkan kata. Nah kalau aku yang aku dapat dari bengkel teater, dari kantata ya itu menghidupkan kata itu penting. Nah menghidupkan kata itu berarti kan acting. Acting. Lirik lagunya belum tentu sama dengan isi hatimu pada saat itu. Iya. Lagunya sedih, kamu lagi seneng-senengnya, suruh nyanyi lagu yang sedih, kan berarti kamu harus acting. Benar. Nah, jadi nyanyi itu acting. Makanya salah satu yang keren tuh di sini yang menurut aku sih, yang aku tahu BCL lah. BCL kan tadinya acting. Iya. Pas disuruh nyanyi, dia tuh bukan diva, Iya. tapi dia bisa tuh kalau nyanyi tuh gawat kan. Iya. Penonton tuh bisa terpana Bener. gitu loh.
merinding aku. Bener ya? Iya, karena dia dari acting. Akhirnya bisa menghidupkan kata itu dihidupkan sama dia. Karena dia biasa menghidupkan kata di acting. Acting kan menghidupkan kata loh. Iya. Lu acting sedih. Padahal kamu lagi happy. Nah, nyanyi itu seperti itu kira-kira. Bedanya itu pakai produksi suara dan nada. Iya. Jadi nyanyi itu acting. Jadi kalau mau jadi penyanyi harus bisa acting, tapi jangan dalam kehidupan ya. Kalau kehidupan nanti setiap hari drama. Drama ngeri, Pak. Ojo ya, Re. Ojo. Setiap hari jangan drama. Iya. Setiap hari adalah. Ini curcol bagaimana, Cak? Curhat-colongan kayak ini. Curcol, nggak boleh drama. Kalau sehari-hari realistis ya, sehari-hari realistis. Realistis ya. Cuma yang bahaya vokalis memang itu pinter drama. Ya nggak, para vokalis Indonesia tidak semua pasti pinter drama. Ada. Contohnya nih ada. Sampai jadi vokal coach ya. Dramanya juga jago loh, ya kan? Penting tapi kan? Penting kan? Jadi biasanya kalau penyanyi bagus tuh suruh main film gampang. Kalau pemain film terus diasah nyanyi juga lebih keren lagi karena dia udah biasa acting. Iya. Jadi tadi ya menghidupkan kata tadi. Iya, udah bisa menghidupkan kata, tinggal dikasih nada, belajar latihan vokal, keren pasti langsung. Iya. Banyak kan pemain film yang akhirnya Barbara Streisand itu kan pemain film tadinya, terus pas nyanyi keren banget gitu. Ada juga penyanyi yang akhirnya terjun ke film karena udah biasa acting di panggung, pas disuruh baca teks naskah, ya udah orang biasa acting. Iya. Lagu pun juga ngapalin lirik kan? Iya, betul. Ya kira-kira gitulah. Iya. Itu jadi satu acting, nyanyi, sama public speaking. Kayak kamu bilang tadi, kenapa ada yang penyanyi nervous? Itu public speaking. Kalau penyanyi harus pinter public speaking, karena dia menghadapi penonton sekian itu nggak bisa ngomongnya gimana. Benar. Iya. Dan harus tahu penontonnya siapa ya? Nah, iya. Event apa? Nah itu kan ilmu public speaking sebetulnya. Jadi penyanyi itu harus lengkap itu. Bisa nyanyi, bisa acting, bisa public speaking. Nah kalau nggak bisa public speaking, album keluar baru, single baru, wartawan sabrek-tabrek. Gimana mas ya, single baru? Nggak bisa ngomong. Langsung ditinggal nggak ditulisnya api-api kok. Tulisnya jelek-jelek wartawan. Susah berarti, berat tugasnya mas ya? Tugas vokalnya memang berat, makanya bayarannya harus berat. Iya harusnya. Loh, bener tak? Bener ya? Bener tuh. Berarti harus dibikin peraturan baru. Iya. Bercanda. Cuma memang tugasnya berat. Tugasnya berat karena dia mewakili, misalnya di band mewakili satu band, dia harus bisa di depan bikin orang senang. Okay. Ya. Terus gini Cak, saya dengar dari bukan dengar ya. Saya tahu juga pernah lihat kan Cak Dodi ini pernah jadi vokal coach di idol di TV swasta. Awal ya kan? Idol 1, X Factor terus. Tapi saya nggak terus-terusan di situ. Saya cuman di satu sesi tahun itu, habis itu udah enggak. Aku cuman gitu ya. Itu kan momen sebenarnya itu internasional ya kan? Ya kan? Bebannya gimana Cak? Sebagai vokal coach di program itu, apa seperti vokal coach atau ngajar di tempat seperti ini? Alhamdulillah ilmuku tuh ilmu internasional, alhamdulillah. Jadi karena dapatnya juga dari berbagai guru dan negara kan, jadi sharing juga sih, bukan khusus belajar, cuman banyak ilmu-ilmu yang aku dapat sehingga pas aku cek, wah ini ternyata yang dipakai sama penyanyi-penyanyi dunia ini latihannya gitu. Gitu. Jadi alhamdulillah dapat guru-guru yang bagus gitu, sehingga ilmu yang saya kasih itu ya sama dengan ilmu yang dipelajari sama penyanyi-penyanyi bule-bule orang kulit hitam itu, sama. Insya Allah begitu, insya Allah. Gila, ini internasional ilmunya Bolo, bener gak? Iya. Internasional kan, makanya ke bengkel vokal Doka, ya kan? Nah, terus kalau nggak salah nih Cak, pernah jadi vokal coachnya waktu idol itu zamannya Judika dan Firman. Iya, Judika, Firman, almarhum Mike. Itu dari orang-orang itu yang paling gampang, paling cepat tadi yang Cak Dodi bilang kan, ada yang lemot, ada yang ya kan, ada yang cepet, ada yang enak ngajar. Itu yang langsung enak ya Mike sama Judika. Bertiga itu ya? Iya, Firman agak keleher-leher di awal.
Memang orangnya seperti itu karakternya. Iya, ngomongnya juga ke leher Iya, soalnya. oke deh. Iya ya. Iya, tapi kemarin Firman belajar lagi, sekarang udah bener tuh. Oh, belajar ke Cak Dodi juga? Datang dari Bandung, terus dia, aku kok lupa ya caranya begini-begini, terus aku cek, cuma sekali apa 2 kali, udah bener. Firza, rata-rata tuh penyakit orang Indonesia tuh kalau nyanyi tinggi ke leher, udah itu aja deh, rata-rata sama. Mereka nggak tahu tekniknya gimana cara nyanyi nada tinggi, sehingga pas tinggi pakai leher, cepet capek kan. Gitu. Kalau Yudika? Judika emang udah keren. Waktu aku ikut tuh udah keren ya? Udah keren. Judika sama Mike itu udah keren. Jadi tanpa diajarin pun emang udah punya bakat keren. Suaranya udah bagus lah. Paling cuman sharing-sharing dikit lah, sharing. Kayak Kalau Afgan. istilahnya Indra Ki ini tinggal nyebokin doang kan? Nah gitu. Udah bentuk dasarnya tuh udah keren gitu. Iya ya. Tinggal moles-moles dikit gitu. Karena Judika udah nyanyi lama juga kan. Iya ya, dia akapela apa itu? Iya, punya band grup vokal. Grup vokal ya? Itulah namanya. Ya, lupa saya. Cuman dia di situ aja udah keren gitu. Iya. Kalau Mike emang punya bakat dari Tuhan, dari kecil emang udah bagus. Gitu. Iya. Kalau Firman emang dia itu karakternya jadi serak-serak gimana serak-serak gitu ya? Iya. Itu emang dia emang bawaannya emang cara ngomongnya emang gitu dia ya? Seraknya bener, seraknya nggak apa-apa, tapi nggak boleh pakai leher. Gitu. Terus Akhirnya dibetulin tuh ya? aku betulin, karena dia suka diserak-serakin. Aku bilang, lu tuh nggak diserak-serakin udah serak gitu, jadi ngapain diserak-serakin gitu. Gitu. Ada orang yang merasa kok kurang serak ya gitu. Padahal natural aja. Oke. Gila, bolo. Ternyata emang penyanyi ya top ya Indonesia ya. Ya. Tetap belajarnya ke sharingnya juga ke Cak Dodi. Kayak Niki Astria mau konser. Waktu terakhir konser itu kan latihan dulu sama aku. Oh tetap? Iya, karena dia merasa apa? Ya kok cepet capek, terus nyanyi lagu-lagu yang dulu harus diturunin nadanya lah apa gitu. Iya, karena udah mungkin umur kali bukan? Jadi gini. Salah teknik? Teknik aja. Jadi gini, teknik umur belasan tahun, waktu kamu umur 20 tahun, belasan tahun, itu teknik itu, ini ngomongin bukan klasik ya, ngomongin pop, rock, dan sebagainya. Itu kalau kamu udah usia 40-50, nggak bisa pakai teknik yang umur 19-20, harus ada perbedaan sedikit, karena tenaga yang dipakai udah bukan tenaga fisik lagi. Kalau waktu umur 19 tahun, 20 tahun masih tenaga fisik masih oke. Sama kamu udah umur 50-60 mau pakai tenaga fisik zaman tahun 19 nggak bisa. Kayak main bola lah, kamu main bulu tangkis, umur belasan tahun, sama main lagi pas umur 50-an. Ya nggak mungkin dengan cara yang dulu. Karena bisa kena serangan jantung. Iya, nyanyi gitu juga. Kalau yang tua gimana, Cak, tekniknya? Jadi harus makin bener-bener pakai apa? Benar-benar pakai teknik gitu. Iya, bedanya apa dengan belasan tahun, 20 tahun dengan yang udah di atas 40 Iya, tahun? kalau belasan tahun, 20 tahun secara teknik masih bisa nyanyi. Karena pakai fisik kan, bukan pakai teknik, pakai fisik, pakai ini tapi masih kuat. Nah, kalau udah umur di atas 45, apalagi 50 ke atas, pakai teknik itu udah nggak bisa, fisiknya udah nggak kuat. Iya, terus pakai apa ya? Jadi harus pakai bener-bener ngeluarin suara itu pakai diafragma, terus alat-alat produksi yang di sini bener-bener harus pada posisi yang tepat gitu loh. Kalau nggak bakalan bunyi. Berarti kalau dia nggak tahu teknik udah lewat ya? Kelar umur ya? 40 kelar. Kok aku nggak bisa nyanyi album pertamaku misalnya gitu kan? Dia bikin album pertama umur 19 misalnya. Pas umur 50 atau umur 40 sekian, kok iki laguku sing mbiyen iki aku gak iso nyanyi. Iya, itu makanya ya. Jadi itu harus balik ke teknik ya. Balik teknik. Dan insya Allah aku bisa benerin tuh. Iya, yang udah usia tua, gimana caranya bisa nyampe di nada yang waktu usia muda. Akhirnya nyampe juga, seperti yang usia muda. Tapi bunyinya beda, pastinya. Maksudnya colornya nggak misalnya tidak sepower waktu dulu ya, pastilah. Pasti ya. Semua olahraga aja gitu, power pasti nurun. Iya kan, tapi jangan sampai nadanya turun kalau bisa. Nggak usah power olahraga penyanyi, berhubungan badannya juga turun. Iya, benar. Ya semua kan fisik. Nah, kalau udah usia 45 ke atas, udah nggak boleh pakai tenaga fisik, benar-benar pakai teknik sehingga tetap bunyi. Yang saya salut tuh salah satunya Nazaret. Nazaret tuh kan suaranya segawat gitu kan. Itu udah opa-opa gemuk gitu nyanyinya masih kayak gitu nggak diturunin kan. Masa mas? Iya, kamu boleh cek di YouTube Nazaret tahun berapa yang baru-baru ini konser. Nazaret ya? Iya.
nggak diturunin. Masa sih? Iya. Yang satu lagi yang gitu Rod Stewart. Rod Stewart juga nggak suaranya masih sama dengan dulu. Karena dia tuh tahu tekniknya gitu, sehingga sampai usia tua Steven Tyler, Mick Jagger, jangan meremehkan Mick Jagger gitu-gitu. Coba aja umur segitu suruh nyanyi kayak Mick Jagger, lompat-lompat gitu kalau bisa. Itu sangar loh tuh orang. Keren. Sangar itu orang. Dan dia paham banget gitu. Ya dia nggak bikin lagu yang tinggi-tinggi amat kan. Kan dia mikirnya panjang. Kalau aku bikin lagu sekarang, 30 tahun lagi masih bisa nggak bawain. Jadi dia nggak bakal bikin lagu yang dia nggak mampu 30 tahun lagi. Udah dibikin setting seperti itu ya. Makanya Rolling Stone awet. Keren. Makanya Steel Heart nggak awet. Iya, karena dari pas nyanyi muda nyanyi Sisko enak, sekarang nyanyi kapok. Iya, kartu muda kan tinggi ya, sekarang nggak bisa ya. Nggak bisa, nah. Udah di setting seperti itu mereka. Nah, sebagian penyanyi-penyanyi yang sekarang pun gitu. Kalau bikin lagu itu mikirnya tuh, kamu mau berkarir berapa tahun? Mau 20 tahun, mau 30 tahun, 40 tahun. Nah, kamu mikir nggak 30 tahun lagi apa 20 tahun lagi kamu masih bisa nyanyi lagu ini? Sama kayak usaha ya, aset tuh ini dinyanyi di vokal. Kalau kamu pikir panjang puluhan tahun sampai legend ya, kamu harus bikin yang jangan tinggi-tinggi. Sementara lagu hitsmu tuh lagu yang itu. Terus 20 tahun lagi orang nonton kamu tuh minta lagu itu, kamu udah nggak bisa nyanyi. Selesai. Efek mas. Daniel Sauleka gak apa tuh? Daniel Sauleka waktu sampai kesini sekarang masih bagus itu suaranya itu kuncinya nggak diturunin men. Masa mas? Bener. Wih keren ya. Gawat itu orang. Tapi di falset bukan mas ya? Falset nggak? Bukan, itu teknik. Teknik ya? Teknik. Don't slip away, this is my baby. Itu leher ya? Enggak, masih bener, cuman dikit. Itu emang dia tenor juga. Kalau orang tenor kan nyanyi tinggi gampang. Kayak kamu Lasso Once itu tenor. Kayak kamu Lasso Once itu tenor. Suruh nyanyi setinggi-tinggi apa juga gampang-gampang. Tinggal tekniknya mas ya? Iya, tinggal teknik. Wah, bolo. Aku ini nyolong ilmu sekarang. Nah, caranya gimana mas? Ini kan aku tenor ya berarti ya? Iya, tenor. Suara gampang nyanyi tinggi. Tapi salah ya? Masih leher ya? Coba aja kamu gini. Wih, begitu. Wih, falset dong. Ya nggak apa-apa. Nah, gimana caranya itu bersih? Jangan bayangin nyanyi. Gini aja. Wih. Main-main gini. Wih. Coba gitu. Wih. Nah, lebih bagus dari yang tadi kan? Tadi kan? Wih. Ini. Wih. Wih. Nah, sekarang 3 kali di bending. Wih. Yang ketiga ditahan. Wih. Sepanjang-panjangnya. Tahan. Iya nggak ya? Loh, nadanya bodoh. Berarti segitu dong. Keren. Ya, tahan terus. Kan apik. Iya mas, enak mas. Apa ya? Apik ya? Iya. Jadi nggak gitu. Iya. Bisa mas? Ya gitu. Itu salah satu teknik bengkel vokal dokat. Itu belum pakai diafragma. Iya, ini nih apa gimana sih mas? Itu apa maksudnya diafragma itu gimana? Diafragma tuh ya di sini. Dengan aku mau wiwi itu harus diafragmanya gimana? Itu lain lagi, itu panjang kalau itu. Jadi itu diafragma adalah otot diafragma tuh di balik tulang rusuk. Nah itu kalau nyanyi itu harusnya pakai itu dorongnya. Wih, jadi nggak ada urusan dengan ini. Nggak boleh gini. Enggak, itu pakai leher tuh. Oh, iya ya. Enggak begitu. Gini. Caranya angop, ya angop. Angop tuh sambil inhale. Nah, waktu ngambil napas sambil angop kan ngambil napas, tapi sambil ngembungin diafragma. Terus kunci diafragma di lock. Oke, di lock. Terus keluarnya suara asal. Nggak boleh pakai leher, nggak boleh. Iya. Bahasa Inggrisnya tuh sak metune. Sekeluarnya ya? Sekeluar-keluarnya gini. Saya keluar. Enggak, itu sih. Enggak. Oke, angop gini. Angop itu kan gini. Nguap ya? Nguap. Nah, nguap bayangin dari nada tinggi turun ke bawah. Angop itu. Nah, itu baru betul. Itu kan nggak pakai leher. Yang bawahnya jangan ditekan dong. Selepasnya aja.
Kurang A, jangan kebanteran, masih pakai leher. Jangan he. Betul, ini yang benar. Nggak ada lehernya sama sekali tuh. Nggak ada leher sama sekali. Iya mas. Nggak ada leher sama sekali. Kalau dinyanyiin gitu apa mas? Gimana? Sampai suara tuh hanya karena nggak ada urusan nama ini. Habis itu tahan deh. Terus cuman suara dari dia nggak boleh pakai ini. Beda. Itu kenceng lah gitu. Gitu nyantai. Nah itu. Sekarang sama tuh nih. Enggak, beda kan? Tadi clean kan? Masih leher. Nih, sama nih. Atau rendah deh. Coba. Itu pakai leher tuh. Gini. Asal keluar. Nah, itu baru betul. Aduh, Betul kan? saya. Betul kan? Iya. Habis itu keluarin suara dengan cara itu. Nggak ada urusan sama ini. Gitu. Kebanteran. Ya santai. Sekarang. Ya betul. Ya segitu dulu. Nah, belajar nyanyi nggak pakai tenaga leher. Ininya nahan. Tapi kalau nyanyi susah mengeluarkan. Iya belum. Belum. Nah nanti power itu belakangan. Belakangan. Nanti harus datang lagi ya. Iya power itu dari sini. Misalnya, bukan dari sini tapi. Nah, kena sini ya? Iya. Nah, ini leher bisa. Leher. Clean. Cari yang paling bersih. Bersih. Dorong ya. Nah, lumayan. Tuh nggak pakai leher tuh baru Iya, settingannya. ya. Pakai ini mas. Iya. Luwe langsung. Langsung lapar malah. Kayak gitu. Jadi kata ya. Itu dari sini. Lemah kan? Iya. Jadi hanya dari sini. Enggak, itu. Masih. Jangan dong. Pokoknya nggak boleh ikut bantuin. Dari sini aja. Lumayan. Iya, tuh, bersih kan? Iya mas. Bersih nggak? Iya ya. Bersih. Dan gemai mas. Gemah. Iya. Jadi patokannya itu suaramu berarti sonor kalau udah gemah. Bukan tenor lagi ya? Enggak, sonor tuh untuk menggambarkan bahwa teknik suaramu benar sehingga mampu menggetarkan udara di sekelilingmu. Iya gemai. Kalau gini enggak nih. Ih gemai. Jadi nggak perlu keras tapi gemah. Kurang. Nah itu ya. Ih gemai ya. Gemah. Iya, Nah Mas. mulai sekarang kalau nyanyi gitu, nggak usah pakai ini. Masih ada. Iya iya benar. Oh, ya. Iya. Oh, masih ada. Ya lama-lama kan bener. Hari ini nggak mungkin langsung dulu. Langsung lapar bolong. Iya. Pantes ada temenku mas, vokalisku Surabaya. Habis nyanyi, manggung beres, Lapar. mana wakil mas. Iya. Makannya banyak. Iya. Ya? Tinggal di sini ya kali. Iya ya. Tapi bener gak itu? Benar. Ya nggak juga sih. Dia emang geragas kalau itu. Gerangsang. Gerangsang. Geragas atau gerangsang orang Surabaya. Iya. Wus. Gerangsang. Pokoknya bolong, saya suwun. Siap. Thank you. Bisa ngobrol ngecemes ya kan, belajar teknik ya kan. Iya. Ya
semuanya lah ya. Nah mulai sekarang kamu kalau ngomong pakai ini, gini, belajar teknik. Mulai sekarang kalau ngomong Belajar teknik. Oh iya sih, Mas. Rek. Belajar teknik ya. Nah, kalau ngomong mulai sekarang dorongnya pakai diafragma, lehernya jangan ikut-ikut dorong. Coba gitu. Iya. Kalau ngomong Yoi. pakai diafragma, iya, Betul. bulat. Iya. Itu baru betul. Nah, kalau lawan kayak gini terus, nyanyinya juga nanti jadi bener. Iya. Jadi oke, deal ya. Iya, oke. Mulai sekarang. Tapi aku ngomong kalau kita podcast lagi ngomongnya jadi beda akhirnya ya. Iya, kan jadi keren. Iya ya. Jadi kamu nggak usah mikirin kenceng, mikirin aja bahwa suara itu karena suara itu hanya keluar dari sini. Dari sini. Nah, gitu, jadi bersih. Iya. Bersih tuh suaranya. Oke, dia. Bolo. Jadi iya kan beda, Bolo. Ya kan? Bukan tenor lagi, Cak. Ya kan emang bisa ngomong ini kan ya? Iya. Biasanya ngomong begini saya, Bolo. Iya. Jadi Tapi kalau tetap- sekarang tetap tenor, tapi bisa ke bawah. Iya, tetap tenor, Bolo. Tapi bisa dapat low-nya. Iya, Bisa betul. ke bawah, ya kan? Dan suaranya nggak gitu lagi. Tingginya juga bagus. Suaraku tenor tinggi, tapi kalau tinggi nggak serak. Coba Oh, gitu. gitu. Suaraku tenor, tapi tinggi nggak serak. Nah kayak gitu. Wih. Betul sekali. Laki, Bolo. Laki Jadi itu baru. laki, jadi lanang, Bolo. Jadi gitu. Ih, nggak Nah, bencong lagi. Tadi kan kamu kan tadi ngomong kayak Oh gini. iya ya. Kenapa ya mas suaraku kalau gini-gini? Pakai ini aja. Kenapa suaraku kalau tinggi nggak apa-apa sekarang. Mau ngomong tinggi kayak gini juga kalau didorongnya pakai ini tetap aja bener. Segini. Iya ya, keren. Itu. Iya, Bolo. Mulai sekarang Nah, gitu saya belajar ngomong jadi bukan tenor ya. Iya tetap tenor. Tetap tenor, tapi jadi nggak cempreng. Nah, lebih bulat. Lebih bulat, lebih bulat. ngebas. Lebih ngebas. ya kan? Iya ya. Bulat ngebas. Iya. Dan Bener. lebih wibawa, Bolo. Iya. Jadi saya udah dapat semuanya sekarang teknik ya, meskipun singkat ini saya belajar Iya, dari singkat. Cak Dokat, Dodi Katamsi. Ya cukup lah ilmu buat saya gitu ya. Teknik vokal, public speaking cara ya lebih bulat tadi, lebih Iya. wibawa ya kan. Bisa saya terapkan mungkin ya buat nyanyi lucu-lucuan ya kan. Iya betul. Buat saya syuting konten saya, Bolo. Udah Oh, mulai iya. belajar nih, ya kan? Itu dia. Itu baru Iya. benar. Yang penting saya thank you banget sekali Ya, lagi siap. Cak Dodi Katamsi bisa dapat waktunya, Bolo. Susah loh, Bolo. Siap. Muridnya banyak di bengkel vokal Dokat. Oh, iya. Udah sejam lebih, Cak. Saya Iya. waktunya udah kita sholat juga kan? Iya, ini Sholat maghrib juga, segala macam. juga mau ada murid. Oh, udah ada murid lagi, Bolo. Ya kan? Jadi Cak Dodi sekali lagi matur Siap. suwun, terima kasih Nah, waktunya betul. ya kan. Seneng saya banyak ngobrol panjang, belajar teknik segala macam. Dan yang penting Cak Dodi terus tongkrongi, pantengin Wawan Juniarso Channel. Ya. Wawan juga so channel. Iya. Like, subscribe, komen, Iya. share dan tekan lonceng notifikasinya. Oh notifikasinya, Iya. ya betul. Dan sebelum kita akhiri, kasih dong refnya aja lagu yang yang manis ya kan. Keren. Penyanyi legend klasik rock Indonesia. Top terbaik di Bolo ya. Oke, Cak? Thank Thank you. Wassalam.